Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Masnu dengan NIM 200803024. Perkenalkan, nama saya Tarisa Azrina Tanaya dengan NIM 20080803036. Perkenalkan, nama saya Fajrina Reski Arini dengan NIM 200803052. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriliana dengan NIM 200803066. Nama saya Winnie Grace Tompul dengan NIM 2080311. Perkenalkan, nama saya Kevin Gibson Nenggolan dengan NIM 208031114. Perkenalkan, nama saya Joyce Nova Melisa Mancin dengan NIM 200803120. Baiklah, kami dari kelompok 1 Aljabar Linier akan memulai presentasi dengan judul Persamaan Diferensial Linier. Yang kami hormati Bapak Tulus Joseph Herianto, SSI MSI sebagai dosen pembimbing mata kuliah Aljabar Linier. Dan serta yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, materi pertama, pengertian persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Sebuah persamaan diferensial disebut linear apabila fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul dalam pangkat 1 atau hasil kalinya tidak diperbolehkan. Bila tidak memenuhi syarat ini, persamaan tersebut adalah non-linear. Materi yang kedua adalah bentuk umum persamaan diferensial linier. Adapun bentuk umum persamaan diferensial linier orde n adalah A0 XY pangkat n ditambah A1 XY pangkat n kurang 1 ditambah tak terhingga ditambah AN kurang 1 XY aksen atau turunan dari Y ditambah AN XY sama dengan Fx. Persamaan diferensial yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tersebut dikatakan persamaan diferensial yang tidak linier. Contohnya, yang pertama yaitu X kali D kuadrat Y per DX kuadrat turunan kedua dari X ditambah 3DY per DX turunan pertama dari 3 dikurang 2XY hasilnya sama dengan sin X adalah persamaan diferensial linier orde 2. Contoh yang kedua yaitu Y kali D kuadrat Y per DX kuadrat turunan kedua dari Y ditambah X kali DY per DX kuadrat dikurang X kuadrat Y sama dengan E pangkat min X adalah persamaan diferensial tak linier orde 2. Jika Fx pada persamaan diferensial linier orde n sama dengan 0, maka persamaan tersebut disebut persamaan diferensial homogen atau persamaan tereduksi atau komplementer. Jika Fx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial disebut persamaan diferensial lengkap atau persamaan diferensial tak homogen. Contohnya yaitu X kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 3DY per DX dikurang 2XY sama dengan sin X adalah contoh persamaan lengkap atau tak homogen. Contoh yang kedua yaitu X kali D kuadrat Y DX kuadrat ditambah 3DY per DX dikurang 2XY sama dengan 0 adalah persamaan tereduksi atau homogen. Jika A0X, A1X sampai ANX adalah konstanta, maka persamaan diferensial disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien konstanta. Jika tidak, maka disebut persamaan diferensial linier koefisien variabel. Bentuk dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat hingga d pangkat ny per dx pangkat n dapat dituliskan dengan lambang dy d kuadrat y hingga d pangkat ny dengan d kuadrat sampai tak terhingga disebut operator diferensial, sehingga persamaan diferensial linier orde n dapat dinyatakan sebagai
A0x D pangkat N ditambah A1x D pangkat N kurang 1 ditambah tak terhingga ditambah AN kurang 1x D ditambah ANX kali Y sama dengan Fx, atau himpunan kosong dari DY sama dengan Fx. Dengan himpunan kosong D sama dengan A0x D pangkat N ditambah A1x D pangkat N kurang 1 ditambah tak terhingga ditambah AN kurang 1x ditambah XD ditambah ANX disebut operator suku banyak dalam D. 3. Teorema dasar persamaan diferensial linier. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier berbentuk dy sama dengan fx dengan fx tidak sama dengan 0. Kita misalkan ycx adalah solusi umum persamaan diferensial homogen dari dy sama dengan 0. Maka penyelesaian umum persamaan diferensial linier adalah dengan menjumlahkan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen dan penyelesaian khusus, yaitu y sama dengan ycx tambah ypx. Contoh solusi umum persamaan diferensial homogen d kuadrat kurang 3d tambah 2 kali y sama dengan 0 adalah y sama dengan C1e pangkat x tambah C2e pangkat 2x, dan solusi khusus persamaan diferensial d kuadrat kurang 3d tambah 2 kali y sama dengan 4x kuadrat adalah 2x kuadrat tambah 6x tambah 7. Maka solusi umum persamaan diferensial lengkap atau tak homogen dari d kuadrat kurang 3d tambah 2 kali y sama dengan 4x kuadrat adalah y sama dengan C1e pangkat x tambah C2e pangkat 2x tambah 2x kuadrat tambah 6x tambah 7. Ketakbebasan linear. Himpunan n fungsi y1x, y2x sampai ynx dikatakan tak bebas linear pada suatu selang jika ada n konstanta C1, C2 sampai Cn yang tidak semua 0 sehingga berlaku C1 Y1x, C2 Y2x tambah titik-titik sampai tambah Cn Yn x sama dengan 0. Jika tidak, maka himpunan fungsi tersebut dikatakan bebas linear. Contoh 2e pangkat 3x, 5e pangkat 3x, E pangkat min 4x tak bebas linear pada suatu selang karena dapat ditentukan konstanta C1, C2, C3 yang tidak semua 0 sehingga C1 2e pangkat 3x tambah C2 5e pangkat 3x tambah C3 e pangkat min x sama dengan 0 dengan C1 min 5 C2 2 C3 sama dengan 0. Contoh lainnya e pangkat x dan x e pangkat x adalah bebas linear karena C1 E pangkat X dan C2 X E pangkat X sama dengan 0. Hanya jika C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0. 5. Determinan Wronski. Himpunan fungsi Y1X, Y2X, Ynx yang mempunyai turunan adalah bebas linear pada suatu selang jika determinan W buka kurung Y1, Y2, Yn tutup kurung sama dengan matriks dari Y1x, Y2x, Yn aksen x, Y1x, Y2x, Yn aksen x, Y1 pangkat n kurang 1x, Y2 pangkat n kurang 1x, Yn pangkat n kurang 1x tidak sama dengan 0. Determinan tersebut dinamakan determinan Wronski. Contoh, tentukan determinan Wronski untuk fungsi-fungsi berikut: A sin 3x cos 3x, B x pangkat 2 x pangkat 3. Penyelesaian A. Wx sama dengan matriks dari sin 3x cos 3x 3 cos 3x min 3 sin 3x sama dengan min 3 sin pangkat 2 3x kurang 3 cos pangkat 2 3x sama dengan min 3. B. Wx sama dengan matriks dari x pangkat 2 x pangkat 3 1 2x 3x pangkat 2 0 2 6x sama dengan 12x pangkat 2 tambah 0 tambah 2x pangkat 3 kurang 0 kurang 6x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3. 6. Prinsip superposisi. Jika Y1x, Y2x sampai dengan Ynx adalah n penyelesaian bebas linear dari persamaan linear order n, nilai himpunan kosong dy sama dengan 0, maka solusi umumnya yaitu C1 Y1x ditambah C2 Y2x ditambah sampai dengan Cn Ynx, dengan C1, C2 sampai dengan Cn adalah konstanta. Contohnya, jika Y1x dan Y2x adalah solusi persamaan diferensial homogen, Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan 0,
maka kombinasi linier C1Y1X ditambah C2Y2X juga solusi persamaan diferensial. Buktinya yaitu Y1X dan Y2X solusi Y double aksen ditambah PY aksen ditambah QY sama dengan 0, maka Y1 double aksen ditambah PY1 aksen ditambah QY1 sama dengan 0, dan Y2 double aksen ditambah PY2 aksen ditambah QY2 sama dengan 0. Dari solusi Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2, maka didapat Y aksen sama dengan C1Y1 aksen ditambah C2Y2 aksen, dan Y double aksen sama dengan C1Y1 double aksen ditambah C2Y2 double aksen. Substitusi kepersamaan diferensial sehingga diperoleh Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan 0. C1Y1 double aksen ditambah C2Y2 double aksen ditambah P buka kurung C1Y1 aksen ditambah C2Y2 aksen tutup kurung ditambah Q buka kurung C1Y1 ditambah C2Y2 tutup kurung sama dengan 0. C1Y1 double aksen ditambah C2Y2 double aksen ditambah C1PY1 aksen ditambah C2PY2 aksen ditambah C1QY1 ditambah C2QY2 sama dengan 0. C1 buka kurung Y1 double aksen ditambah PY1 aksen ditambah QY1 tutup kurung ditambah C2 buka kurung Y2 double aksen ditambah PY2 aksen ditambah QY2 tutup kurung sama dengan 0. Maka C1 dikali 0 ditambah C2 kali 0 yang didapat hasilnya sama dengan 0. Materi yang ketujuh yaitu penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta. Persamaan diferensial linear homogen orde n dengan koefisien konstanta adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0, di mana A, B, C ini merupakan konstanta. Dimisalkan solusi umum persamaan diferensial yaitu Y sama dengan E pangkat MX, maka jika kita substitusi ke dalam persamaan diferensial akan didapat yaitu AM kuadrat E pangkat MX ditambah BM E pangkat MX ditambah CE pangkat MX sama dengan 0. Disederhanakan menjadi buka kurung AM kuadrat tambah BM tambah C tutup kurung E pangkat MX sama dengan 0. Jadi Y sama dengan E pangkat MX menjadi solusi persamaan diferensial jika AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Adapun akar-akar persamaan karakteristik yaitu M12 sama dengan min B lebih kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan diferensial. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jika akar B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0, maka M12 adalah 2 akar real yang berbeda dengan M12 himpun elemen bilangan dari real. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Ciri yang kedua yaitu jika akar B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, maka M1 sama dengan M2. Dengan M12 elemen bilangan dari bilangan real, maka solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah C2XE pangkat MX. Ciri yang ketiga yaitu jika akar B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil dari 0, maka M12 sama dengan alfa lebih kurang I beta dengan alfa beta elemen bilangan real, maka solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat alfa tambah I beta X ditambah C2E pangkat alfa dikurang I beta X. Dengan rumus Euler yaitu E pangkat IX sama dengan cos X tambah I sin X, maka bentuk trigonometri rumus dapat ditentukan Y sama dengan C1E pangkat alfa tambah I beta X ditambah C2E pangkat alfa I kurang I beta X sama dengan C1E pangkat AX cos beta X tambah I sin beta X ditambah I C1 dikurang C2
ditambah C2E pangkat AX dikali min cos beta X dikurang sin I sin beta X, di mana min cos beta X sama dengan cos beta X sama dengan C1 ditambah E pangkat AX cos beta X ditambah I C1 kurang C2 E pangkat X sin BX sin beta X AE pangkat X, sehingga didapat hasilnya itu AE pangkat AX cos beta X ditambah BE pangkat AX sin beta X, di mana A dan B merupakan konstanta bilangan kompleks. Adapun contoh dari persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta, yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial linear berikut. Terlihat pada slide, yaitu Y double aksen ditambah 5Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu akar-akar persamaan karakteristik pada persamaan diferensial di atas adalah M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 sama dengan 0, di mana didapat dari double aksen diubah menjadi double aksen itu merupakan 2, aksen yang pertama merupakan cuma 1, sehingga Y diubah menjadi M, sehingga didapatlah M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan jadi menjadi M dikurang 1 dikali M tambah 6 sama dengan 0, sehingga didapat nilai M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan min 6. Dua solusi bebas linear persamaan diferensial adalah Y1X sama dengan E pangkat X dan Y2X sama dengan E pangkat min 6X. Jadi solusi umum persamaan diferensial linear pada soal tersebut adalah YX sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min 6X. Persamaan Cauchy-Euler. Bentuk umum persamaan Cauchy-Euler orde 2 adalah AX ditambah B kuadrat dikali Y double aksen tambah A1 dikali AX tambah B dikali Y aksen tambah A0 kali Y sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, B A1A0 sama dengan konstanta khusus. Penyelesaian persamaan Cauchy-Euler orde 2 adalah misalkan solusi persamaan diferensial Y sama dengan E pangkat RT dengan T sama dengan ln AX ditambah B. Maka Y aksen dan Y double aksen adalah Y aksen sama dengan DY per DT dikali DT per DX sama dengan R kali E pangkat RT dikali A per AX tambah B. Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat dikali DT per DX kuadrat ditambah DY per DT dikali D kuadrat per DX kuadrat sama dengan A kuadrat R kuadrat dikali E pangkat RT per A X tambah B pangkat 2 dikurang A kuadrat dikali R kali E pangkat RT per AX tambah B kuadrat. Jika disubstitusikan Y aksen dan Y double aksen pada persamaan diferensial, maka didapatkan AX ditambah B kuadrat dikali Y double aksen ditambah A1 dikali AX tambah B dikali Y aksen tambah A0Y sama dengan 0. Maka AX ditambah B kuadrat dikali A kuadrat R kuadrat kali E pangkat RT per AX tambah B kuadrat dikurang A kuadrat dikali R dikali E pangkat RT per AX ditambah B kuadrat ditambah A1 dikali AX tambah B dikali R kali E pangkat RT dikali A per AX tambah B ditambah A0 dikali E pangkat RT sama dengan 0. Sama dengan A kuadrat dikali R kuadrat dikali E RT dikurang A kuadrat dikali R dikali E pangkat RT ditambah A1 dikali A dikali R dikali E pangkat RT tambah A0 dikali E pangkat RT sama dengan 0.
sama dengan A pangkat 2 R pangkat 2 ditambah A1 dikali A dikurang A kuadrat dikali R ditambah A0 dikali E pangkat RT sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah A kuadrat kali R kuadrat tambah A1 kali A dikurang A kuadrat dikali R tambah A0 sama dengan 0. Dan akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan minus A1 dikali A dikurang A kuadrat plus minus akar A1 kali A dikurang A kuadrat pangkat 2 kurang 4A kuadrat kali A0 per 2A kuadrat. Terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan ciri. Pertama, jika akar A1 kali A dikurang A kuadrat pangkat 2 dikurang 4 kali A kuadrat kali A0 lebih besar daripada 0, maka R1 dan 2-nya adalah 2 akar real yang berbeda. Maka solusi umumnya ialah Y sama dengan C1 dikali AX tambah B pangkat R1 ditambah C2 kali AX tambah B pangkat R2. Jika akar A1 kali A dikurang A kuadrat pangkat 2 dikurang 4A kuadrat A0 sama dengan 0, maka R1 sama dengan R2. Maka solusi umumnya ialah Y sama dengan C1 dikali AX tambah B pangkat R1 dikali C1 dikali C2 ln AX tambah B. Jika akar A1 dikali A dikurang A kuadrat pangkat 2 kurang 4A kuadrat A0 lebih kecil daripada 0, maka R1 dan 2-nya sama dengan A plus minus I kali beta. Maka solusi umumnya ialah Y sama dengan AX tambah B pangkat A dikali C1 kosinus beta ln AX tambah B tambah C2 sinus beta ln AX tambah B. Contohnya, tentukan persamaan karakteristik pada persamaan Cauchy-Euler jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Maka persamaan Cauchy-Euler yang mana AX tambah B pangkat 2 kali Y double aksen ditambah A1 dikali AX tambah B dikali Y aksen ditambah A0 kali Y sama dengan 0. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi AX kuadrat kali Y double aksen ditambah A1 dikali AX kali Y aksen ditambah A0 dikali Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya sama dengan A kuadrat dikali R kuadrat tambah A1 kali A dikurang A kuadrat dikali R ditambah A0 sama dengan A kuadrat R kuadrat ditambah A1 kali A kurang 1 kali R tambah A0 sama dengan 0. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu tentang persamaan diferensial linear homogen (Dn) dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial linear homogen (Dn) dengan koefisien konstan mempunyai bentuk umum an y pangkat n ditambah an kurang 1 y pangkat n kurang 1 ditambah ay 1 y aksen tambah A0y sama dengan 0 dengan an tidak sama 0. Jika y1, y2 sampai yn adalah penyelesaian khusus persamaan diferensial linear homogen, maka kombinasi linearnya juga penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dirumuskan dengan y sama dengan K1 di y1 ditambah K2 y2 ditambah sampai Kn yn sama dengan sigma n i sama dengan 1 ki yi K1 ditambah K2 ditambah sampai Kn sama dengan konstanta. P
Penyelesaian persamaan diferensial linear homogen ORDN dengan substitusi Y sama dengan E pangkat R pangkat T, sehingga didapatkan persamaan karakteristik AN R pangkat N ditambah AN kurang 1 R pangkat N kurang 1 ditambah A1R ditambah A0 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, dengan teknik faktorisasi dapat ditentukan akar-akar persamaan karakteristik, yaitu AN R pangkat N ditambah AN kurang 1 R pangkat N kurang 1 sampai seterusnya ditambah A pangkat 1 R ditambah A0 sama dengan A0 R kurang R1 R kurang R2 sampai R kurang Rn sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik di atas dapat bernilai sama atau disebut akar rangkap dalam kurung multiplicity 2 kasus akar rangkap untuk solusi persamaan diferensial linear homogen ORDN, yaitu kasus pertama, jika akar rangkap adalah R sama dengan bilangan real, terdapat K penyelesaian bebas linear. K solusi bebas linear yaitu E pangkat Rx, E R pangkat X, E pangkat K kurang 1, E pangkat Rx dengan K besar sama 1. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat Rx, C2 XE R pangkat X, sampai seterusnya CK X K kurang 1 E pangkat Rx, CK sama dengan konstanta ke K. Kasus 2. Jika akar rangkap adalah R sama dengan bilangan kompleks, R sama dengan alfa plus minus I beta, terdapat K penyelesaian bebas linear. K solusi bebas linear, E pangkat AX cos beta X, E pangkat AX cos beta X, sampai seterusnya X pangkat K kurang 1 E AX cos beta X, E A pangkat X sin beta X, X E pangkat AX sin beta X, sampai seterusnya X pangkat K kurang 1 E AX sin beta X. Solusi umumnya adalah Y sama dengan E A pangkat X C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X ditambah C3 cos beta X ditambah C4 sin beta X ditambah X dalam pangkat K kurang 1 dalam kurung CK kurang 1 cos beta X ditambah CK sin beta X. Contoh, selesaikan persamaan diferensial berikut. Y pangkat 5 kurang 3Y pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 0. Penyelesaian akar-akar persamaan karakteristik R1 sama dengan R2 sama dengan 0, R3 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan 1. Solusi bebas linearnya adalah E di pangkat 0x, X E pangkat 0x, E pangkat X, X E pangkat X, X2 pangkat E pangkat X. Solusi umumnya Y sama dengan C1 ditambah C2X ditambah dalam kurung C3 ditambah C4X ditambah C5X kuadrat dikali E pangkat X. Persamaan diferensial linear tak homogen. Prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen adalah: langkah pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen yang biasa disimbolkan YHX. Langkah kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen biasa disimpulkan YPX. Langkah ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YHX tambah YPX. Contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen tambah Y sama dengan 1. Langkah pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen. Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Solusi umumnya YHX sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X. Langkah kedua,
menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen Y double aksen tambah Y sama dengan 1. Solusi umum YP sama dengan 1. Langkah ketiga, Y sama dengan YHX tambah YBX sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X tambah 1. 11. Metode koefisien tak tentu. Awalnya, metode ini diterapkan pada persamaan diferensial linear tak homogen order yang berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan RX, di mana A, B, C adalah konstanta. Selanjutnya, metode ini juga berlaku untuk order yang lebih tinggi. Kunci metode ini adalah YP, di mana merupakan suatu ekspresi yang mirip dengan RX, yang terdapat koefisien-koefisien yang tidak diketahui yang dapat ditentukan dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Aturan untuk metode koefisien tak tentu. Yang pertama ada aturan dasar. Jika Rx adalah salah satu fungsi yang ada dalam tabel 1, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Yang kedua ada aturan modifikasi. Jika Rx sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, kalikan YP yang bersesuaian dalam tabel 1 dengan X, atau X kuadrat jika Rx sama dengan solusi akar ganda persamaan diferensial homogen. Dan yang ketiga ada aturan penjumlahan. Jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel 1 pada kolom pertama, IYP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Tabel 1. Metode koefisien tak tentu. Suku-suku dalam Rx. Yang pertama ada KE pangkat YX, yang kedua KX pangkat N di mana N sama dengan 0, 1, sampai seterusnya, dan yang ketiga ada K cos WX atau K sin WX. Pilihan untuk YP, yang pertama ada CE pangkat YX, yang kedua ada KNX pangkat N ditambah KN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan K1X ditambah K0, dan yang terakhir ada K cos WX ditambah M sin WX. Kesimpulan yang didapat, 1. Metode koefisien tak tentu digunakan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear tak homogen dengan koefisien konstanta. Yang kedua, untuk dapat menentukan pemisalan yang sesuai harus dicari terlebih dahulu solusi persamaan homogennya. Dan yang terakhir, metode koefisien tak tentu hanya dapat digunakan jika fungsi fx di ruas kanan adalah berupa polinom, fungsi trigonometri, fungsi eksponen atau penjumlahan atau perkalian dari ketiga fungsi kolom pertama dalam tabel 1. Contohnya, persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y sama dengan tan X tidak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu, karena tan X bukan termasuk ketiga fungsi dalam tabel 1. 12. Metode variasi parameter. Metode variasi parameter adalah metode untuk menentukan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear tak homogen dengan koefisien variabel. Prinsip metode ini adalah mengubah variabel konstanta CK dengan variasi parameter VKX. Misal, pada persamaan diferensial tak homogen order konstanta C1 dan C2 pada solusi umum persamaan diferensial homogen YH sama dengan C1 Y1X tambah C2 Y2X diubah dengan variasi parameter V1X dan V2X sehingga solusi khusus persamaan diferensial tak homogen YP sama dengan V1X Y1X tambah V2X Y2X. Metode ini lebih umum daripada metode koefisien tak tentu. Contoh penerapan metode variasi parameter. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial berikut. Y 2 aksen tambah Y aksen sama dengan secant X. Penyelesaian. Langkah 1. Menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Y 2 aksen tambah Y aksen sama dengan 0. Persamaan karakteristik M kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya M1, 2 sama dengan kurang lebih I YH sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X. Langkah 2. Menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. 1. Solusi umum. YP sama dengan V1X cos X tambah V2X sin X. Persamaan syarat. V aksen 1X Y1X tambah V2X Y2X sama dengan 0. Vx cos X tambah V2X
sin X sama dengan 0. Hasil substitusi YP aksen, YP 2 aksen pada persamaan diferensial V aksen 1X, Y aksen 1X tambah V aksen 2X, Y aksen 2X sama dengan Rx. Min V aksen 1X sin X tambah V aksen 2X cos X. Menentukan V1X dan V2X. V aksen 1X cos X tambah V aksen 2X sin X sama dengan 0. Min V aksen 1X sin X tambah V aksen 2X cos X sama dengan 0. V aksen X sama dengan min tan X. V1X sama dengan ln cos X. V aksen 2X sama dengan 1, V2X sama dengan X. YP sama dengan V1X cos X tambah V2X sin X sama dengan ln cos X tambah X sin X. Langkah 3, solusi umum persamaan diferensial. Y sama dengan YH tambah YP sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X tambah ln cos X tambah X sin X. Sekian presentasi dari kelompok 1. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.